Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Dua episode sebelumnya kita bicara soal menahan diri dan cara Ashabul Kahfi, bahwa kita menarik diri untuk memahami bahwa Allah bekerja tanpa kita. Kita hanya menjadi khalifah yang kita akan bekerja dalam satu sistem besar, sunatullah, hukum-hukum Allah. Atau kalau bahasa yang lebih gampang, yang dikendalikan, diketuai oleh Allah itu sendiri. Bahasa yang paling gampang, kita dibimbing oleh Allah itu sendiri untuk bertindak tertentu dan di tempat yang tertentu, bertindak yang ini, tempat yang ini. Sehingga Allah adalah Rabb. Rabb itu guru, pembimbing, pengasuh, yang membimbing kita dari satu sisi ke sisi yang lain. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Nah, kita ini seringkali merasa bahwa kita punya daya, kita punya kekuatan. Pada posisi-posisi ekstrim, Anda semua pasti mengalami bahwa saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya menghadapi tembok besar di depan saya, tembok besar di belakang saya, kiri kanan saya, atas bawah saya. Sehingga saya secara manusiawi, secara akliyah, nggak mungkin lagi berbuat apa-apa. Pada posisi itu, Anda sedang dipuasakan oleh Allah. Meskipun tanpa Anda sadar bahwa Anda sedang dikenalkan ada kekuatan besar yang akan bertindak tanpa Anda harus ada di dalamnya. Karena itu, puasa melatih kita untuk selalu sadar menjadi hambanya satu, kecuali khalifahnya. Dan karena tradisi-tradisi macam ini dulu orang-orang sepuh dulu di kajen, misalnya kajen Pati Utara itu, pedagang-pedagang kebiasaan dulu itu 11 bulan bekerja, 1 bulan dia di rumah cuma beribadah. Cuma beribadah dalam pengertian tadi, kalau bahasa Jawa bertapa, mencoba mensublimasi, merefleksikan, muhasabah pada dirinya sendiri. Kemudian mencari nilai-nilai apa yang baik, apa yang buruk, kemudian diolah. Sekarang mungkin kita nggak bisa melakukan itu karena kebutuhan-kebutuhan yang sangat modernitas ini memberi kita tantangan yang tidak gampang juga. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Toh, selama setahun kita punya banyak pengalaman sehingga seharusnya dari puasa ke puasa itu kita meningkat kualitasnya. Kalau tidak, kita gagal menjadi manusia. Puasa membuat kita sadar bahwa kita bukan hanya makhluk personal, tapi makhluk sosial. Satu. Kedua, kita bukan hanya individu yang berkuasa melakukan apapun, tapi individu yang harus membatasi dirinya untuk hanya melakukan yang dia tahu dan yang dia pahami. Tanpa itu, kita tidak berbeda dengan ternak. Quran secara menarik menyebut orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, dia kal an'am balhum adol, seperti ternak, bahkan lebih buruk lagi. Ternak itu apa? Ternak itu binatang yang kita latih untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita sebagai manusia, bukan keinginan dia sebagai binatang. Kalau istilah sekarang, kita domestifikasi.
Anjing itu serigala liar yang dipelihara begitu sehingga dia menjadi jinak seperti sekarang. Sapi itu asalnya sapi liar. Nggak ada sapi jinak seperti sekarang. Kita domestifikasi hidupnya seperti yang kita inginkan karena kita butuhkan. Semuanya. Nah, manusia ketika tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya untuk memahami, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, mata bukan mata ini tapi basirah, mata batinnya untuk melihat, maka dia lebih buruk dari ternak. Dia dikendalikan kekuatan di luar dirinya. Dia berbuat karena bukan mau dia, tanpa dia sadari. Binatang ayam itu tidak sadar bahwa dia dikuasai manusia. Kerbau itu nggak sadar bahwa dia dikendalikan manusia. Sapi juga nggak sadar, semua. Anjing itu nggak sadar bahwa dia diperalat manusia dalam tanda petik, walaupun itu diizinkan. Nah, manusia harus lebih tinggi dari itu. Dan kalau kita gagal mengenali diri, kita akan terus menjadi ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.